pelayanan yang dilakukan di kantor ini menjadi lebih optimal. Karena orang tidak hanya mengukur dari hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk bekerja, tetapi juga sudah jauh lebih berpikir ini adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu adalah kebutuhan bekerja itu adalah kebutuhan karena sudah punya niatan bahwa bekerja adalah bagian dari kehidupan. Itu yang kita harapkan. Ya, tadi makanya Pak Ustadz menyampaikan tidak banyak-banyak, ya. Semua hal yang baik-baik itu kalau dilakukan karena sebuah kebutuhan, bukan hanya sekedar sebuah kewajiban. Kalau itu sebuah kebutuhan, maka tidak ada bosannya. Tapi kalau itu kita lakukan karena hanya kewajiban, maka ketika gugur kewajiban selesai, atau ada titik jenuh dan titik bosan. Nah itu saya kira pesan spiritual bagus yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Terima kasih. Terkait dengan UL Pak, mungkin tadi di di bulan suci Ramadan ini sebelumnya itu kita punya program namanya LLDT mendengar, ya. LLDT mendengar itu kita menangkap apa yang menjadi keluhan-keluhan dari perguruan tinggi yang kita layani. Nah, kemudian tahun ini kita rubah, bukan LLDT mendengar, tapi kita sudah dalam satu kurun waktu tertentu kita juga bisa langsung merespon. Maka tercetuslah ide unit layanan terpadu keliling, ya. Jadi kalau di kepolisian itu teman-teman pernah melihat namanya SIM keliling, ya. Nah ini kita layanan keliling. Nah kita prioritaskan untuk perguruan tinggi yang jauh. Maka kemarin sudah dilakukan di wilayah Serang. Besok hari Rabu kita lakukan di wilayah Cirebon. Dan mungkin nanti selepas Lebaran kita akan lanjutkan program ini, ya, untuk di titik-titik misal di daerah Ciamis atau Tasik, begitu kan. Nah contohnya apa? Kalau mereka usul perubahan data dosen, ya, perubahan data dosen, misal perubahan data jabatan akademiknya ataupun gelarnya, itu mestinya bisa dilakukan cepat. Nah salah satu pancingannya itu kita lakukan pelayanan sehari jadi, ya. Termasuk juga hal-hal yang sifatnya konsultatif, yaitu semua pokja kita turunkan ketika ULBG. Itu inovasi baru yang coba kita lakukan bagian memperkuat layanan. Lagi Pak, mengenai vokasi Pak, mungkin ada mengenai apa lebih dioptimalkan kayak Pak? Ya, jadi gini, vokasi itu kita ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama mengupgrade gitu, ya, vokasi-vokasi yang mungkin prodi-prodinya sudah tidak diminati oleh masyarakat. Itu perguruan tinggi tersebut kita dorong untuk mengusulkan prodi-prodi vokasi yang diminati oleh masyarakat, ya. Contoh prodi rekayasa perangkat lunak, ya, D4 rekayasa perangkat lunak itu diminati, ya, karena D3 komputer dan sebagainya itu sudah turun penerimaan. Kemudian terkait dengan akuntansi juga, akuntansi perbankan gitu, ya, itu diminati, ya, untuk D4, ya. Jadi mengupdate. Yang kedua yaitu tentu vokasi ini adalah masih diberikan ruang oleh pemerintah untuk bisa mendirikan perguruan tinggi baru. Yang boleh ada perguruan tinggi vokasi. Maka kalau politeknik itu masih diizinkan untuk izin pendirian politeknik baru. Nah, yang akademik itu sudah tidak. Plus yang ketiga adalah kita mendorong proses merger, ya. Akademi mungkin yang sudah tidak stabil lagi, kita dorong mereka merger sekaligus berubah bentuk, entah itu jadi politeknik ataupun jadi institut, ya. Itu yang kita lakukan untuk program-program vokasi, gitu, ya. Dan alhamdulillah ini terus berjalan, dan beberapa report yang masuk sistem penjaminan mutu beberapa perguruan tinggi vokasi kita juga sudah berjalan baik. Dan kemarin pada saat rakorda kita sengaja memberikan anugerah kepada rising star perguruan tinggi, ya. Dan ini kan pasti perguruan tinggi vokasi.
Karena yang Rising Star itu adalah perguruan tinggi baru yang setelah itu langsung cepat berjalan. Ya, mereka inisiatif untuk melakukan penetapan status akreditasi jalan, kemudian penerimaan mahasiswa baru juga jalan, kemudian penyiapan infrastruktur kampusnya juga berjalan dengan baik. Nah, itu kita berikan penghargaan, ya, yaitu Rising Star perguruan tinggi baru yang baru berdiri terbaik. Kalau di wilayah